cari di Google aja nggak sih? Ayo, ayo. Oh, ini jamu kunyit asam. Iya. Emang enak ya? Emang dia bisa mengatasi masalah aku yang sekarang? Kira-kira buatnya susah nggak ya? Tahukah kalian bahwa jamu kunyit asam memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama untuk wanita, di mana kombinasi antara kunyit dan asam dipercaya dapat menjaga kesehatan wanita, terutama pada saat haid, yaitu dapat meredakan nyeri haid dan juga menyegarkan tubuh. Selain itu, secara ilmiah untuk kunyit, yaitu kan memiliki kandungan senyawa kurkumin yang dapat memberikan efek antiinflamasi, antioksidan, dan juga antimikroba. Kemudian ada juga asam jawa yang dimana dia itu mengandung antioksidan yang terdapat dari asam organik, vitamin C, dan juga polifenol. Kemudian ada gula merah, di mana dia berguna sebagai sumber energi. Nah, jadi dengan adanya kombinasi antara kunyit dan juga asam jawa dapat memberikan efek sinergis. Jadi dengan adanya kombinasi antara senyawa kurkumin yang terdapat di kunyit dan juga polifenol dan juga vitamin C pada asam jawa dapat membantu untuk meredakan nyeri haid. Selain itu juga dapat mendukung metabolisme dan juga meningkatkan imunitas tubuh. Gampang kok cara buatnya, yuk simak videonya. Pertama-tama cuci bersih kencur sebanyak 70 gram. Selanjutnya cuci bersih juga jahe sebanyak 150 gram. Selanjutnya parut jahe agar mendapatkan tekstur yang halus. Selanjutnya rajang gula merah hingga berbentuk lebih kecil sebanyak 150 gram. Panaskan air matang sebanyak 1 liter. Lalu masukkan gula merah untuk dicairkan terlebih dahulu. Dan juga masukkan jahe yang sudah diparut tadi ke dalam panci. Masukkan gula sebanyak 2 sendok makan dan garam 1 sendok teh. Selanjutnya aduk rebusan parutan jahe dan gula merah hingga mendidih.
Selanjutnya iris tipis kencur yang nantinya akan disangrai hingga kecoklatan. Nah, disinilah proses penyangraian di mana berfungsi untuk mengeluarkan bau dari kencur tersebut. Sangrai hingga berwarna kecoklatan. Setelah kencur dirasa sudah cukup, lalu angkat dan selanjutnya sangrai juga beras yang sudah direndam semalaman dengan air matang hingga suara denyis dari kompor hilang. Nah, seperti ini warna sudah sedikit kecoklatan dan dirasa sudah cukup, lalu angkat. Kemudian masukkan 100 ml air ke dalam blender. Kemudian masukkan juga kencur yang sudah disangrai ke dalam blender juga. Selanjutnya masukkan beras yang sudah disangrai juga tadi ke dalam blender dan blender jadi satu. Hasil dari blender beras dan kencur dimasukkan ke dalam panci yang tadi sudah berisi parutan jahe dan gula merah. Jangan lupa untuk disaring agar ampasnya tidak terbawa. Lakukan penyaringan berulang-ulang untuk mendapatkan hasil blenderan yang lebih maksimal. Aduk hingga merata dan kecilkan volume api agar tidak gosong. Selanjutnya saring dan masukkan ke dalam botol. Jamu beras kencur siap disajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tutorial cara membuat jamu cabai puyang. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadia, NPM 023, dan rekan saya Cindy, NPM 027, Rena 026, Cecia 028, dan Musa 029.
jamu brotowali dari kelompok ada yang kurang nih. Hai. Kan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menunjukkan video tutorial cara membuat jamu sirih kunci. Mari nonton. Pertama-tama, bahan-bahannya kita cuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran. Bisa dipercepat nggak sih? Kedua, kita kupas dulu temu kuncinya, jahe, kunyit, dan kencurnya. Setelah dikupas, potong-potong rimpang-rimpangan tadi dan masukkan ke dalam blender untuk di blender. Jangan lupa tambahkan daun sirihnya. Tambahkan sedikit air lalu blender hingga halus. Setelah halus, saring untuk memisahkan air dengan ampasnya. Tambahkan sebanyak 1 liter air. Setelah itu kita rebus. Masukkan batang serai yang sudah digeprek. Masukkan sirih lagi. Tambahkan gula merah. Tambahkan bubuk kayu manis. Lalu aduk-aduk hingga tercampur merata. Tambahkan air asam. Masak dengan api kecil hingga airnya agak surut. Setelah matang, dinginkan. Habis itu kita saring untuk memisahkan dedaunan yang ada di dalam jamu tersebut. Setelah disaring, tambahkan perasan jeruk nipis, lalu disajikan. Tada! Jamu kunci sirih kelompok kami sudah jadi, walaupun penampilannya tidak menarik. Halo semua, kami dari kelompok 6 akan menunjukkan cara pembuatan jamu kudu Laos. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silpa dengan NPM 041. Perkenalkan, nama saya Dewi, NPM 039. Perkenalkan, nama saya Desi, NPM 024. Perkenalkan, nama saya Ari, NPM 017. Perkenalkan, nama saya Ari, NPM 10. Yuk simak videonya. Take me back to the ground, 'cause girl, you look fine as hell. I'm not easily distracted, but you're acting like a magnet. You pull me in.
Tell my friends to pinch me hard, cause it couldn't be real. Is this a dream I'm living? Lord, let me please, cause I can't get over you. I'll be putting on a suit, be tiptoeing at you if you're down for it. We got nothing else to do and nothing else to
This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. My I howled at the moon with friends, and then the sun came crashing in. Rasanya gimana kamu? Enak sih, hangat. Karena ada kencurnya ya. Iya. Hangat. Ya, rasanya enak banget dan itu tuh ini beneran enak guys. Yang mana menurut aku jamunya ini dia tuh hangat banget di tenggorokan. Awalnya mungkin baunya rada-rada bau-bau bangle, mana rada-rada baunya tuh kayak pedas banget. Nah itu udah menyengat banget baunya. Tapi setelah kita buat jamu dan setelah kita olah dan kita minum dan dibuat jamu, itu tuh rasanya panas, kemudian enak juga di tenggorokan. Ini cocok banget untuk sakit tenggorokan. Selain untuk mempelancarasi, kita juga bisa untuk obatin sakit tenggorokan. Jadi enak. Hai semua, perkenalkan kami dari Kelompok 8. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Kami akan mempersembahkan bagaimana sih cara pembuatan dari jamu sinom. Jadi tidak perlu lama-lama, mari kita ke proses selanjutnya.
Thank